Di kawasan Puncak Bogor, ada sebuah danau indah bernama Talaga Warna. Konon, warna airnya yang berubah-ubah bukan sekadar fenomena alam, melainkan kisah pilu seorang putri kerajaan yang menangis hingga air matanya menjelma menjadi danau. Inilah legenda Talaga Warna yang dipercaya masyarakat sampai hari ini. Dahulu kala, di kawasan pegunungan puncak yang kini terkenal dengan kesejukan udaranya, pernah berdiri sebuah kerajaan yang makmur. Kerajaan itu dikelilingi hutan lebat, ladang-ladang subur, dan sungai yang jernih. Gunung-gunung menjulang bak benteng alami, melindungi negeri itu dari serangan musuh. Rakyat hidup dalam kedamaian, sawah-sawah hijau terbentang, ternak berkembang biak, dan hasil bumi melimpah. Di pusat kerajaan berdiri istana megah dengan dinding-dinding ukiran kayu yang indah, beratap ijuk hitam yang menjulang tinggi, dan halaman yang luas tempat rakyat berkumpul setiap kali raja mengadakan perayaan. Sang raja dikenal bijaksana. Ia memimpin dengan adil, mendengar keluh kesah rakyat, dan selalu memastikan semua orang hidup sejahtera. Permaisurinya adalah seorang wanita anggun yang penuh kasih sayang. Rakyat sangat mencintai keduanya, sebab di bawah kepemimpinannya, negeri menjadi makmur, tenteram, dan jarang terjadi bencana. Namun, di balik semua kemegahan itu, ada satu hal yang membuat raja dan permaisuri bersedih. Mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Tahun demi tahun berlalu, doa terus dipanjatkan di pura dan pertapaan. Upacara demi upacara digelar untuk memohon keturunan. Namun tak ada tanda-tanda. Raja sering memandang ke arah pegunungan sambil berdoa lirih, "Ya Sang Hyang, berikanlah aku seorang putra atau putri yang kelak dapat meneruskan tahta ini dan menjaga rakyatku." Permaisuri pun kerap meneteskan air mata di malam hari. Meski dicintai rakyat dan suaminya, hatinya tetap kosong karena belum memiliki buah hati. Hingga akhirnya, setelah bertahun-tahun menunggu, doa mereka pun terkabul, sebuah awal dari kisah besar yang kelak akan melahirkan legenda Talaga Warna. Hari itu, langit di atas pegunungan puncak terlihat cerah. Awan putih bergumpal lembut, dan angin berhembus membawa aroma pinus dari hutan. Suasana istana tampak berbeda. Rakyat berkumpul di halaman dengan wajah penuh harap. Mereka mendengar kabar bahwa permaisuri sedang mengandung dan akan segera melahirkan. Setelah sekian lama doa dipanjatkan, akhirnya sang raja dan permaisuri diberi karunia. Seisi kerajaan dipenuhi kegembiraan. Genderang ditabuh, gamelan berbunyi lembut, dan dupa dibakar di alun-alun sebagai tanda syukur. Di dalam istana, suasana hening dan tegang. Para dayang sibuk membantu, sementara tabib kerajaan menunggu dengan doa di bibirnya. Sang raja berjalan mondar-mandir di depan pintu kamar permaisuri. Wajahnya tegang, namun matanya memancarkan harapan. Beberapa jam kemudian, tangisan bayi memecah keheningan. Para dayang bersorak. Pintu kamar dibuka, dan tabib kerajaan keluar dengan senyum lebar. Paduka Raja, Dewi Permaisuri telah melahirkan seorang putri yang cantik jelita, sehat, sempurna, dan penuh cahaya kehidupan, ucapnya penuh hormat. Sang raja berlari masuk ke dalam. Air matanya menetes saat melihat bayi mungil yang dibalut kain putih berada dalam pelukan permaisuri. "Syukur kepada Sang Hyang, doa kita terkabul," bisiknya dengan suara bergetar. Putri itu kemudian diberi nama Putri Gilang Rukmini, yang artinya cahaya permata yang indah. Nama itu dipilih karena sang raja percaya putrinya adalah cahaya kehidupan sekaligus permata berharga bagi kerajaan. Rakyat bersuka cita. Pesta rakyat digelar selama berhari-hari. Gunung-gunung bergema dengan sorak kegembiraan, dan seluruh negeri ikut merayakan kelahiran putri yang dinantikan selama bertahun-tahun. Sejak hari itu, kebahagiaan kerajaan terasa lengkap. Siapa sangka kelahiran yang penuh berkah ini juga menjadi awal dari kisah pilu yang kelak menjelma menjadi legenda Talaga Warna. Putri Gilang Rukmini tumbuh dalam limpahan kasih sayang. Sejak kecil, ia tidak pernah kekurangan apapun. Sang raja dan permaisuri yang menunggu kelahirannya selama bertahun-tahun memberikan seluruh cinta, perhatian, dan kemewahan.
Di kamar megah berhias ukiran kayu dan tirai sutra, mainan dari emas, perak, dan batu mulia memenuhi sudut ruangan. Dayang-dayang selalu siaga untuk melayaninya. Ada yang menyiapkan makanan, ada yang menidurkannya dengan nyanyian lembut, dan ada pula yang siap memenuhi keinginannya sekecil apapun. Saat putri menangis, seisi istana geger. Raja memerintahkan agar segala cara dilakukan untuk menenangkannya. Jika putri ingin bunga, maka prajurit berangkat ke hutan untuk mencari yang paling indah. Jika putri ingin pakaian, maka para penenun segera membuatkan kain sutra terbaik. Rakyat pun ikut menyayangi putri. Mereka menganggapnya titipan Sang Hyang yang akan menjadi penerus tahta kelak. Setiap kali putri muncul di beranda istana, rakyat bersorak riang, membawa persembahan berupa buah, kain, dan hasil bumi. Namun, kasih sayang yang berlebihan itu membuat Putri Gilang Rukmini tumbuh menjadi gadis yang terlalu dimanja. Ia terbiasa mendapatkan semua yang diinginkan, tanpa pernah mengenal kata tidak. Jika Dayang terlambat memenuhi perintahnya, ia akan cemberut dan menangis. Jika sesuatu tidak sesuai keinginannya, ia akan membuangnya begitu saja. Sifat itu semakin menonjol ketika putri beranjak remaja. Wajahnya memang rupawan, tutur katanya indah, namun hatinya sulit menerima kekecewaan. Raja dan permaisuri menyadari hal itu, tetapi hati mereka terlalu lembut untuk menegurnya. Bagaimana mungkin mereka bisa marah pada anugerah yang telah lama dinanti? Mereka hanya bisa berharap seiring waktu, putri akan berubah menjadi pribadi yang bijak seperti leluhurnya. Namun, takdir berkata lain. Sifat manja itulah yang kelak menjadi awal dari musibah besar. Hingga air mata putri menenggelamkan seluruh istana menjadi sebuah danau talaga warna. Waktu berjalan cepat. Putri Gilang Rukmini kini tumbuh menjadi seorang gadis remaja yang rupawan. Parasnya memancarkan cahaya seindah namanya. Rambut hitamnya terurai panjang, kulitnya halus bagai porselen, dan senyumnya mampu membuat siapapun terpesona. Hari ulang tahunnya pun tiba. Itu adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh sang raja dan permaisuri. Mereka ingin menjadikannya sebuah pesta besar. Bukan hanya untuk merayakan pertambahan usia sang putri, tetapi juga sebagai ungkapan syukur atas keberadaan putri yang selama ini menjadi cahaya kerajaan. Berbulan-bulan sebelum hari itu, persiapan telah dilakukan. Balairung istana dihias dengan kain sutra berwarna-warni. Tiang-tiang istana dibalut bunga segar dari pegunungan. Harum semerbak memenuhi udara. Jalan menuju istana dipenuhi bendera, payung kebesaran, dan lampion dari anyaman bambu. Kabar tentang pesta ulang tahun Putri Gilang Rukmini menyebar ke seluruh penjuru negeri. Rakyat kecil, bangsawan, bahkan utusan dari kerajaan lain berdatangan. Mereka membawa berbagai hadiah buah-buahan, kain tenun, perhiasan, hingga hewan ternak. Semua berlomba-lomba memberikan persembahan terbaik untuk sang putri. Saat hari itu tiba, pesta berlangsung meriah. Gamelan berbunyi nyaring. Penari istana menampilkan tarian yang anggun, dan para penyanyi menyanyikan tembang-tembang pujian. Sang raja duduk di singgasana bersama permaisuri, tersenyum bangga melihat pesta yang megah. Ketika tiba waktunya, Putri Gilang Rukmini dipanggil ke hadapan rakyat. Ia berjalan anggun dengan busana kebesaran, dihiasi perhiasan emas dan permata. Semua mata tertuju padanya. Sorak-sorai rakyat menggema, memuji kecantikannya. Namun, puncak acara adalah ketika sang raja memberikan hadiah istimewa. Dengan penuh cinta, ia menyerahkan sebuah kalung emas bertatahkan permata. Kalung itu dipesan khusus dari pengrajin terbaik. Dengan batu-batu mulia yang memancarkan warna biru, hijau dan merah, seindah pelangi di langit. Sang raja berkata dengan suara bergetar, "Putriku, kalung ini adalah tanda kasih sayang kami. Semoga kau menjaganya, sebagaimana kami menjagamu." Semua yang hadir menahan napas, menunggu reaksi sang putri. Namun, apa yang terjadi berikutnya sungguh mengejutkan, sesuatu yang tak pernah diduga oleh siapapun. Ketika sang raja dengan penuh harap menyematkan kalung emas bertatahkan permata itu ke leher Putri Gilang Rukmini, semua orang menunggu reaksinya.
Harapan besar menyelimuti Balairung. Rakyat ingin melihat wajah bahagia sang putri. Sementara raja dan permaisuri menanti ucapan syukur dari buah hati yang begitu mereka cintai. Namun, yang terjadi justru di luar dugaan. Putri Gilang Rukmini memandangi kalung itu dengan wajah cemberut. Matanya yang biasanya berkilau indah, kini dipenuhi rasa kecewa. Ia mengangkat kalung itu dengan jemarinya, mengamatinya seolah menemukan kekurangan besar. Suaranya melengking, terdengar hingga ke sudut Balairung. Apakah ini hadiah yang kalian anggap pantas untukku? Kalung ini tidak seindah yang kuinginkan. Seketika, suasana berubah hening. Rakyat yang tadi bersorak riuh, kini terdiam. Gamelan yang semula berdentum meriah, terhenti mendadak. Semua mata menatap sang putri dengan kaget dan bingung. Sang raja tercengang. Permaisuri menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tak menyangka, putri yang mereka besarkan dengan penuh kasih bisa berkata demikian. Belum puas dengan ucapannya, Putri Gilang Rukmini melemparkan kalung itu ke tanah. Bunyi logam dan permata yang beradu dengan lantai Balairung terdengar nyaring, membuat semua orang bergidik. "Aku tidak mau kalung murahan seperti ini," teriaknya dengan nada marah. Wajahnya merah padam. Para bangsawan saling berpandangan. Rakyat menundukkan kepala dengan rasa kecewa. Mereka tidak menyangka sang putri yang mereka cintai bisa bersikap demikian lancang. Sang raja mencoba menahan perasaan, meski hatinya hancur. Dengan suara bergetar ia berkata, "Putriku, kalung ini adalah tanda kasih sayang kami. Mengapa kau menolaknya?" Namun, putri tidak menjawab. Ia justru berbalik badan, meninggalkan Balairung dengan langkah cepat. Tangis kecewa dan bisik-bisik kekecewaan rakyat mulai terdengar di mana-mana. Kalung emas dengan permata yang berkilau kini tergeletak di tanah, pecah sebagian, dan dari retakannya memantulkan cahaya aneh. Seakan-akan bumi sedang menahan sesuatu yang sebentar lagi akan pecah menjadi musibah besar. Setelah meninggalkan Balairung, Putri Gilang Rukmini berlari menuju taman istana. Wajahnya masih diliputi amarah dan kekecewaan. Di tengah taman, ia jatuh tersungkur, memukul tanah sambil menangis terseduh-seduh. Tangisannya bukanlah tangis biasa. Ia menjerit, meraung, seolah seluruh hatinya dipenuhi kekosongan. Air matanya jatuh deras, membasahi tanah istana. Anehnya, air mata itu tidak meresap, melainkan terus mengalir. Semakin lama semakin banyak, hingga membentuk genangan. Para dayang berusaha menenangkannya. Namun setiap kali mereka mendekat, tangisan sang putri justru semakin menjadi-jadi. Langit yang tadinya cerah, mendadak berubah mendung. Awan hitam berkumpul di atas istana. Petir mendadak, dan angin kencang berhembus, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Rakyat yang menyaksikan dari kejauhan mulai ketakutan. Mereka berlarian, mencari perlindungan. Sementara sang raja dan permaisuri bergegas keluar dari Balairung, berusaha menghampiri putri mereka. "Putriku, hentikan tangisanmu," teriak sang raja. Suaranya kalah oleh raungan petir. Namun Putri Gilang Rukmini tidak menghiraukannya. Ia terus menangis. Tubuhnya bergetar, matanya bengkak, dan air mata yang jatuh berubah menjadi aliran yang semakin deras. Tanah istana mulai retak. Dari retakan itu, muncul semburan air yang sangat deras, bercampur dengan air mata putri. Dalam hitungan sekejap, halaman istana yang megah berubah menjadi lautan air. Sang raja berusaha meraih tangan putrinya, tetapi arus air yang tiba-tiba muncul terlalu kuat. Dayang-dayang berteriak panik. Rakyat berlarian meninggalkan istana. Permaisuri menangis histeris, sementara bangunan istana satu persatu roboh, diterjang banjir air mata. Air terus naik, menenggelamkan singgasana, taman bunga, Balairung, hingga seluruh istana hilang ditelan genangan. Dalam waktu singkat, kerajaan megah di puncak gunung itu tidak lagi terlihat. Yang tersisa hanyalah sebuah danau luas dengan air berwarna-warni, memantulkan cahaya permata yang dulu dilempar putri. Danau itu kemudian dikenal dengan nama Talaga Warna. Kaunan, warna-warna indah yang terlihat di permukaan air
berasal dari pecahan kalung permata sang putri yang bercampur dengan air matanya, sebuah penyesalan abadi yang tak pernah hilang. Seiring berlalunya waktu, air danau itu tidak pernah surut. Ia tetap menggenang di bekas kerajaan yang hilang, seolah menjadi saksi bisu dari tangisan Putri Gilang Rukmini. Airnya berbeda dengan danau lain, kadang berwarna hijau, kadang biru, bahkan merah kekuningan ketika cahaya matahari menyinari permukaannya. Orang-orang percaya warna-warni itu berasal dari kilauan pecahan permata kalung yang dilempar putri pada hari ulang tahunnya. Permata itu tenggelam bersama istana dan harta benda kerajaan, lalu memancarkan sinarnya hingga kini. Namun, sebagian masyarakat yakin bahwa warna itu juga merupakan cerminan air mata kesedihan sang putri. Setiap warna adalah simbol emosinya: hijau untuk penyesalan, biru untuk kesedihan, kuning untuk harapan yang pupus, dan merah untuk kemarahan yang tak terkendali. Sejak saat itu, danau itu disebut Talaga Warna, yang berarti danau berwarna. Bagi masyarakat sekitar, Talaga Warna bukan sekadar tempat indah, tetapi juga pengingat bahwa kasih sayang yang berlebihan tanpa didikan yang bijak dapat membawa kebinasaan. Kini, Talaga Warna di Puncak Bogor menjadi salah satu destinasi alam yang menakjubkan. Pengunjung yang datang sering terpesona oleh keindahan warnanya. Namun di balik keindahan itu, tersembunyi legenda tentang seorang putri yang dimanja hingga kehilangan segalanya. Legenda ini terus diceritakan dari generasi ke generasi, bukan hanya untuk mengenang, tetapi juga untuk memberi pelajaran bahwa keindahan sejati lahir dari hati yang tahu bersyukur, bukan dari kemewahan yang fana.